Melihat token itu, Lin Kedong langsung layu. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah Chen Ping, lalu berkata kepada Lin Kevan, "Aku akan kembali bersamamu." Tetapi tepat ketika Lin Kedong hendak pergi bersama Lin Kevan, Chen Ping langsung memanggil pedang pembunuh naga dan menghalangi mereka berdua. "Kamu bisa datang sesuka hatimu, dan pergi sesuka hatimu. Tidak semudah itu. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa meninggalkan hidupmu." Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang mulai melonjak antara langit dan bumi. Lin Kevan mengerutkan kening, sementara Lin Kedong membelalakkan matanya dan berkata, "Wah, kamu sedang bermain api dan terbakar. Aku akan bermain dengan ibumu. Hari ini aku." Sebelum Chen Ping selesai berbicara, kedua pria berjubah brokat itu segera mendekat ke sini. Chen Ping merasakan napas kedua pria berjubah brokat, dan ekspresinya sedikit berubah. Chen Ping masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Lin Kedong dan Lin Kevan. Jika kedua puncak tingkat 9 alam Mahayana ini ditambahkan, Chen Ping tahu dia tidak akan menang. "Kalian berdua, pergilah." Chen Ping melambaikan tangannya dan menyuruh Lin Kedong dan Lin Kevan untuk keluar. "Dasar kau sialan!" Lin Kedong sangat marah, tetapi tetap ditarik oleh Lin Kevan. Lin Ruoya mengikutinya dari belakang. Chen Ping tidak mempersulitnya, tetapi menatap kedua pria berjubah brokat itu dengan waspada. "Tuan Chen, ketiga orang ini adalah orang pertama yang mendekati Anda." Xiao Yuanshan mendatangi Chen Ping, tetapi saat dia baru saja selesai berbicara, dia mendapati bahwa hanya ada 2 dari 3 pria berjubah brokat yang tersisa, jadi dia bertanya, "Bukankah kalian bertiga? Di mana si tolol besar yang memegang palu meteor itu?" Pria berjubah brokat itu tidak menjawab perkataan Xiao Yuanshan, tetapi datang ke arah Chen Ping, membungkuk hormat dan berkata, "Halo, Tuan Chen, nama saya Xuan Bin. Ini saudara ketiga saya Zhou Tang." Chen Ping sedikit terkejut dengan kesopanan pria berjubah brokat itu. "Bukankah kalian bertiga? Di mana saudaramu yang kedua?" Chen Ping bertanya. "Dia sudah meninggal," kata Hyun Bin tanpa menyembunyikan apapun. "Mati." Xiao Yuanshan dan Chen Ping keduanya terkejut. "Aku membunuh saudara keduaku karena dia terobsesi dengan uang dan keuntungan. Dia ingin membunuh Tuan Chen dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi dari 10 istana. Saya tidak punya pilihan lain selain membunuhnya." Hyun Bin berkata jujur. Setelah mendengar alasan mengapa Xuan Bin membunuh saudara keduanya, Chen Ping dan Xiao Yuanshan tercengang. "Hanya karena alasan ini, kau membunuh saudaramu yang kedua?" Chen Ping memandang Xuan Bin, agak tidak mempercayainya. "Alasan ini sudah cukup, karena aku tahu bahwa begitu dia menyerang Tuan Chen, kita bertiga bersaudara akan mati tanpa tempat pemakaman. Demi kebaikanku sendiri dan demi keselamatan saudaraku yang ketiga, aku tidak punya pilihan lain selain membunuh saudaraku yang kedua." Kata Hyun Bin, "Apa kau begitu yakin aku bisa membunuh kalian bertiga?" Chen Ping tidak mengerti. Xuan Bin ini baru pertama kali melihatnya, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia punya kemampuan untuk membunuh mereka bertiga? "Aku tidak yakin, tetapi aku tahu bahwa Tuan Chen memiliki masa depan yang cerah. Bahkan jika dia gagal membunuh kita kali ini, kita akan mati dengan menyedihkan di tangannya di masa depan. Baru saja aku melihat Master Chen dengan mudah mengalahkan Lin Kedong, itu sudah cukup membuktikan bahwa tebakanku benar." Hyun Bin tampak tulus, tanpa ada niat menyanjung. "Tunggu sebentar."
Chen Ping tertegun dan menatap Xuan Bin, apa yang baru saja kau katakan? Siapa nama orang yang kuhajar? Lin Kedong, pangeran tertua dari kota Sun Mun. Kata Hyun Bin, persetan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan hampir pingsan. Dia selalu mengira Lin Kedong adalah Huo King dari 10 istana, jadi dia agak terlalu berlebihan. Tak disangka, ternyata itu adalah adik iparku sendiri. Ini masalah. Chen Ping menyerang dan melukai kakak iparnya. Bagaimana dia bisa pergi menemui Lin Keting di masa depan? Dan sepertinya aku baru saja mengumpat, dengan mengatakan, aku sedang meniduri ibumu. Bukankah ibu Lin Kedong adalah ibu mertuanya? Chen Ping tidak berani memikirkannya lagi, seluruh tubuhnya mati rasa. Tuan Chen, ada apa denganmu? Apakah kamu takut kota Sun Mun akan menimbulkan masalah bagimu? Melihat ekspresi Chen Ping, Xiao Yuanshan bertanya dengan suara rendah. Oh, tidak apa-apa. Aku tidak takut dengan kota Sun Mun. Lagi pula, aku berencana untuk pergi ke kota Sun Mun. Chen Ping berkata setelah dia sadar kembali. Tuan Chen, Anda tidak bisa pergi ke kota Sun Mun begitu saja. Selain itu, Anda telah melukai pangeran tertua kota Sun Mun. Jika Anda pergi ke kota Sun Mun lagi, Anda pasti akan mendapat balasan. Kata Hyun Bin, tidak apa-apa, mungkin ini hanya salah paham. Aku hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata dan semuanya akan berakhir. Chen Ping tersenyum tipis. Meskipun dia melukai Lin Kedong, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Tidak mungkin dia bunuh diri setelah tiba di Sun Mun City. Paling-paling dia akan diberi pelajaran atau dimarahi oleh Lin Keting. Melihat Chen Ping tidak peduli, Xuan Bin berhenti berbicara tentang kota Sun Mun dan bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, benarkah seluruh dinasti Xiao telah diberkati dengan keberuntungan? Chen Ping mengangguk, iya. Siapa yang melakukan ini? Tanya Hyun Bin. Dia hanya orang yang lebih tua di keluarga, mengapa kamu menanyakan hal-hal itu? Chen Ping tidak mengerti mengapa Xuan Bin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Xuan Bin menatap ekspresi santai Chen Ping, tersenyum pahit dan berkata, tidak heran Tuan Chen sama sekali tidak takut pada kota matahari dan bulan. Dengan sesepuh seperti itu di belakangnya, dia tidak perlu takut pada seluruh alam surgawi. Itu hanya menambah beberapa ribu tahun keberuntungan bagi dinasti Xiao. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Chen Ping berkata dengan tenang, jika Tuan Si tidak senang, dia dapat menghancurkan bidang bintang ini dalam 1 menit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Xuan Bin terdiam. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya para pendukung Chen Ping. Menghancurkan medan bintang. Anda harus tahu bahwa dunia surga dan manusia hanya satu dunia, tetapi di seluruh bidang bintang, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Menghancurkan ladang bintang dalam hitungan menit. Maka para pembudidaya dari dunia surgawi ini bahkan tidak lebih baik dari semut-semut di hadapan mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggungku. Jika kamu tidak menyinggungku, aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Melihat Xuan Bin ketakutan, Chen Ping angkat bicara. Faktanya, Chen Ping sendiri hanya membual. Dia tidak tahu apakah Tuan Si dapat menghancurkan bidang bintang dalam hitungan menit. Dia tidak tahu apa kekuatan Tuan Si, tetapi dia selalu menganggap Tuan Si sebagai orang yang lebih tua dan percaya bahwa Tuan Si bisa melakukan apa saja. Wah, jangan menyombongkan diri. Jangan merasa tertekan.
Aku juga punya kemampuan untuk menghancurkan medan bintang. Lapangan bintang seperti itu di alam semesta tingkat rendah dapat dengan mudah dihancurkan. Itu bukan tugas yang sulit, kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Apakah kamu tidak sedang membual? Chen Ping menatap Raja Iblis Ciyun dengan tidak percaya. Apa yang kau banggakan? Banyak dunia di alam semesta tingkat rendah yang jauh lebih rendah daripada dunia surga dan manusia ini. Aku juga bisa menghancurkan medan bintang seperti itu. Aku pernah meledakkan medan bintang dengan satu pukulan. Prestasi saya dapat diverifikasi, saya tidak pernah membanggakannya. Saat Raja Iblis Ciyun berbicara tentang kejayaan masa lalunya, matanya berbinar. Orang baik tidak akan pernah membanggakan prestasi masa lalunya. Diamlah sekarang. Chen Ping menyuruh Raja Iblis Awan Merah untuk diam, lalu menatap Xuan Bin dan bertanya, "Kau datang ke dinasti Xiao, bukankah kau hanya ingin bertemu denganku? Apakah kau juga datang untuk perintah pembunuhan dari 10 istana?" Xuan Bin mengangguk, "Iya, 100.000 batu roh abadi memang sangat menggoda, tetapi kita tahu bahwa kita tidak bisa mendapatkan 100.000 batu roh abadi itu. Bahkan jika kita benar-benar dapat membunuh Tuan Chen, 10 istana tidak akan memberi kita 100.000 batu roh abadi. Bahkan jika 10 istana memberi kita 100.000 batu roh abadi, kita 3 bersaudara tidak akan mampu menyimpannya. 100.000 batu roh abadi itu akan menjadi surat perintah kematian kita. Lalu mengapa kamu datang? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tuan Chen, kita semua adalah kultivator independen. Kita telah melalui banyak kesulitan untuk berkultivasi hingga ke tingkat kita saat ini. Tetapi kita masih tertahan di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana dan tidak pernah mampu menembusnya. Kami tidak seperti Master Chen, yang memiliki kekuatan besar di belakangnya. Kami hanya bisa saling mengandalkan. Sekarang setelah kami melihat Guru Chen, kami 2 bersaudara bersedia mengikutinya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa kami. Saat Xuan Bin mengatakan ini, dia benar-benar berlutut di depan Chen Ping. Adegan ini langsung membuat Xiao Yuanshan tercengang. Chen Ping juga tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xuan Bin, seorang kultivator Mahayana tingkat 9, benar-benar akan berlutut di hadapannya di depan semua orang. Kalian harus tahu bahwa pendeta yang begitu berkuasa sangat memperhatikan reputasi mereka, bahkan reputasi lebih penting daripada nyawa. Tapi sekarang Hyun Bin tampaknya tidak peduli sama sekali dengan wajahnya. Bahkan Zhou Tang yang berdiri di sana pun menatap kakak laki-lakinya dengan mata terbuka lebar. Dia juga tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya akan berlutut di hadapan Chen Ping. "Kakak, apa yang sedang kamu lakukan?" Zhou Tang berdiri di samping, merasa sedikit tidak berdaya. "Berlututlah." Xuan Bin menatap Zhou Tang dengan dingin. Zhou Tang ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berlutut. "2 orang tahu, apa yang kalian lakukan? Cepatlah berdiri. Kekuatan kalian dianggap luar biasa di dunia surga dan manusia. Kekuatanku jauh lebih rendah darimu, jangan bercanda seperti itu." Chen Ping sedikit bingung dan ingin menarik kedua pria itu. Baik dari segi alam maupun usia, kedua orang ini jauh lebih tua darinya. Sekarang mereka berlutut di hadapannya dan ingin mengikutinya. Chen Ping tidak berani menerima mereka. "Tuan Chen, kami tidak bercanda. Jika Anda tidak menerima kami berdua, kami tidak akan pernah bangun." Hyun Bin berkata dengan tulus. "Ya, aku tidak bisa bangun." Zhou Tang juga berkata senada dengan Hyun Bin.
Meskipun Zhou Tang tidak sepenuhnya mengerti mengapa kakak laki-lakinya melakukan ini, dia memilih untuk mempercayai kakak laki-lakinya saat ini. Sekarang setelah Pangeran ke-10 mengeluarkan perintah pembunuhan, kau masih ingin mengikutiku. Apa kau tidak takut pada Pangeran ke-10? Chen Ping bertanya tanpa berkata-kata. Tuan Chen tidak takut pada 10 istana, jadi apa yang harus ditakuti oleh kedua saudaraku? Kata Hyun Bin. Chen Ping melihat sekeliling dan berkata, aku penasaran berapa banyak master yang mencoba membunuhku di sekitar sini. Apa kamu tidak takut? Jika kau ingin menyerang Tuan Chen, kau harus melangkahi mayat kedua saudaraku terlebih dahulu. Wajah Hyun Bin penuh dengan tekad. Melihat pemandangan ini, Chen Ping mengangguk dan tersenyum. Oke. Terima kasih, Tuan Chen. Xuan Bin segera mengubah kata-katanya dan mengikuti jejak Xiao Yuanshan, memanggil Chen Ping, Tuan. Karena kalian berdua telah mengikutiku, kalian sekarang adalah sebuah keluarga. Kalian bisa bangkit sekarang. Kalian berada pada tahap kritis untuk menembus alam abadi dan kalian akan membutuhkan banyak sumber daya. Saya punya 20.000 batu roh abadi di sini. Setiap saudara dapat mengambil 10.000 dan menggunakannya. Chen Ping langsung melemparkan 2 tas penyimpanan ke Xuan Bin dan Zhou Tang. Di antara mereka, 10.000 batu peri milik Yun Li. Jadi Chen Ping tidak merasa kasihan karenanya. Selain itu, ia juga memiliki tambang batu peri di Beast City, dan diperkirakan ia dapat menambang ratusan ribu batu peri. 20.000 batu roh abadi. Hyun Bin dan Zhou Tang berdiri dan langsung kegirangan. Gerakan ini menghabiskan 20.000 batu peri. Sangat murah hati. Xuan Bin menerima batu peri itu dengan gembira dan berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Chen. Kami tidak akan menolaknya meskipun hidup kami bergantung padanya. Dan Zhou Tang juga mengambil batu peri, lalu berlutut lagi sambil berdenting. Terima kasih, Tuan Chen. Mulai sekarang, aku akan menjadi anjingmu. Aku akan menggigit siapapun yang kau suruh untuk kugigit. Kali ini, Zhou Tang berlutut dengan sukarela. Alasan dia berlutut tadi adalah karena Hyun Bin, tetapi kali ini, Zhou Tang bersedia melakukannya, bahkan jika dia harus berlutut selama seharian. Konon katanya lutut seorang pria terbuat dari emas, tapi apa yang diberikan orang lain jauh lebih berharga dari emas tersebut. Ini serius. Chen Ping tersenyum tipis.